Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tricia Lenggen dengan NIM 1714 201097. Saya Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas UPH saya, yaitu definisi atau pengertian aktivia pada bayi baru lahir adalah menurut WHO ialah kegagalan pernapasan secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Aktivia menopartum adalah kegagalan bayi bernapas secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis. Epidemiologi, angka kejadian di negara maju 1-4 per 1000 kehidupan. Negara berkembang 4-9 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian Asia Tenggara penyebab ketiga. Persen kematian bayi di Indonesia 27% penyebab kematian bayi baru lahir. Faktor risiko yang terjadi pada ibu antepartum, yaitu sosial ekonomi yang rendah, primipara, kehamilan rendah, infeksi saat kehamilan, hipertensi dalam kehamilan, anemia, diabetes mellitus, perdarahan antara partum, riwayat kehamilan bayi sebelumnya. Berikut intrapartum. Intrapartum, penggunaan anestetis atau opiat, partus lama, persalinan sulit dan traumatik, indukasi, oksitosin, kompresi tali pusat, trauma lahir. Penyebab asfiksia. Asfiksia pada BBL dapat disebabkan oleh yang pertama faktor ibu, yang kedua faktor tali pusat dan atau plasenta, yang ketiga faktor bayi. Fisiologi pernapasan bayi baru lahir. Setelah lahir, bayi tidak berhubungan dengan plasenta lagi dan akan segera bertanggung kepada paru sebagai sumber utama oksigen. Karena itu, beberapa saat sesudah lahir, paru harus segera terisi oksigen dan pembuluh darah penuh harus relaksasi untuk memberikan perfusi pada ovarium dan menyerap oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Reaksi bayi pada masa transisi normal. Biasanya, bayi baru lahir akan melakukan usaha untuk menghirupkan udara ke dalam paru. Hal ini mengakibatkan cairan paru keluar dari alveoli ke jaringan interstital di paru sehingga oksigen dapat dihantarkan ke arteri pulmonal dan itu menyebabkan arteriol berselaksasi. Penyebab asfiksia, faktor plasenta dan tali pusat. Keadaan plasenta atau tali pusat yang dapat mengakibatkan asfiksia akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui tali pusat bayi, yaitu infrak plasenta, hematom plasenta, lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat, prolapsus tali pusat. Fisiologi pernapasan bayi baru lahir.
Oksigen penting untuk kehidupan sebelum dan sesudah persalinan. Di dalam rahim, janin mendapat oksigen dan nutri dari ibu dengan mekanisme difusi melalui plasenta. Dari ibu diberikan kepada darah janin. Sebelum lahir, alveolio baru bayi menutup dan terisi oleh cairan. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan untuk mengeluarkan oksigen, sehingga paru tidak perlu diperfusi atau dialiri darah dalam jumlah besar. Langkah formatif atau preventif. Sebetulnya asfiksia pada bayi baru lahir dapat dicegah tindakan pencegahan, yaitu pemeriksaan selama kehamilan secara teratur yang berkualitas, peningkatan status nutrisi ibu, manajemen persalinan yang baik dan benar, melaksanakan pelayanan neonatal esensial, terutama dengan melakukan resusitasi yang baik dan benar sesuai standar. Prinsip dasar perubahan sistem pernapasan dan sirkulasi berperan penting dalam periode transisi kehidupan intrauterin ke ekstrauterin pada bayi baru lahir. Asfiksia neuroimun dapat terjadi selama antepartum, intrapartum, postpartum. Asfiksia selain dapat menyebabkan kematian, dapat mengakibatkan kecacatan jangka panjang berupa palsi cerebral, retardasi mental, gangguan belajar, gangguan tumbuh, kembang, dan kualitas hidup. Penyebab asfiksia, faktor bayi. Keadaan bayi yang dapat mengalami asfiksia walaupun keadaan kadang tanpa didahului tanda gawat janin. Bayi kurang bulan atau prematur, kurang 37 minggu kehamilan, air kembar bercampuran mekanik, kelainan kongenital yang memberi dampak pada pernapasan bayi. Faktor janin, antenatal, intrauterin, pascanetal, prematur, bayi berat lahir rendah, pertumbuhan janin terhambat, aspirasi mekonium yang berat, sumbatan jalan napas, spesies kongenital. Penyebab asfiksia, faktor ibu. Beberapa keadaan ibu dapat mengakibatkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan gawat darurat janin dan akan berlanjut sebagai asfiksia. Keadaan ini yang pertama, preeklamsia dan eklamsia. Perdarahan antepartum abnormal, plasenta fria atau solusi plasenta, portum selama atau portus macet, demam sebelum dan selama persalinan, infeksi berat, malaria, TB, HIV, kehamilan lebih bulan, kurang lebih 42 minggu kehamilan.